Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Nanti saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran cerdas tangkas kelas 4, tema 5, subtema 2. Ini masih berkaitan dengan kepahlawanan. Nanti ada beberapa materi, salah satunya pahlawan Kapitan Patimura dan ini sifat-sifat pemantulan cahaya. Mari kita simak. Yang pertama, Kerajaan Gowatalo. Sultan Hasanuddin merupakan raja dari Kerajaan Gowatalo. Beliau mendapatkan julukan ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas. Jadi kalau namanya pahlawan itu pasti namanya akan diabadikan. Salah satunya bisa nama jalan atau universitas. Beliau juga mendapatkan julukan ayam jantan dari timur karena yang paling berani dan gigih dalam mengusir Belanda dari Gowatalo Makassar ini. Pemerintah Indonesia juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Jadi atas jasa-jasa para pahlawan itu, maka pemerintah Indonesia juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Ada banyak, ada pahlawan nasional, pahlawan proklamator, pahlawan revolusi. Itu banyak nama-nama atau gelar kepahlawanan. Ini foto atau gambar Sultan Hasanuddin. Ini kalau yang belum tahu, untuk lebih detailnya bisa dicari-cari atau browsing di internet, banyak sekali. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin. Hukum pemantulan cahaya, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak dalam satu bidang. Besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi ini sinar datang. Kalau ini pemantulan sempurna, itu maka sinar datangnya ini sudut I ini akan sama dengan sudut R-nya. Jadi sinar datang akan sama dengan sinar pantul karena pemantulannya adalah pemantulan sempurna. Ini dalam satu bidang. Kalau baur, mungkin sinar pantulnya akan berbeda seperti yang saya contohkan kemarin. Cermin adalah benda padat yang salah satu sisinya halus dan mengkilap, yang dilapisi amalgam perak sehingga memantulkan seluruh cahaya yang datang. Jadi kalau dilihat di belakangnya cermin itu ada lapisan yang mengkilap. Itu amalgam peraknya supaya seluruh cahaya yang datang akan dipantulkan. Ini bisa dicoba, mungkin kalau punya cermin, itu cermin kecil dibawa di luar terus nanti ada sinar matahari, itu pasti pemantulannya akan semuanya dipantulkan. Cermin dibedakan menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Jadi cermin itu dibedakan menjadi 3. Kalau yang kita lihat biasa sehari-hari itu adalah cermin datar, ada cermin cekung dan cermin cembungnya. Materi selanjutnya yaitu sila kelima Pancasila. Kalau di subtema 1 kemarin adalah sila keempat, ini di subtema 2 adalah sila kelima. Sila kelima Pancasila ini pastinya sudah hafal, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Makna gambar padi menunjukkan cita-cita untuk tercukupinya kebutuhan pangan atau makanan yang melimpah untuk seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan, sedangkan makna gambar kapas menunjukkan cita-cita untuk tercukupinya kebutuhan sandang dan papan dan kebutuhan sekunder lainnya untuk seluruh lapisan masyarakat. Ini jadi simbolnya adalah padi dan kapas. Ini padi, ini kapas, yang maknanya yang saya sudah jelaskan di sini tadi. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Jadi suka memberi pertolongan ini juga berarti kita sudah mengamalkan sila kelima Pancasila.
tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Jadi kalau kita memiliki sesuatu hak milik itu jangan digunakan untuk pemerasan terhadap orang lain. Contohnya lagi ini kalau maksudnya ini seumpama mempunyai jabatan jadi tidak dimanfaatkan untuk memeras orang lain. Yang keempat, tidak menggunakan hak milik untuk yang bersifat pemborosan. Jadi kalau kita punya uang itu jangan diboroskan, jangan dihabis-habiskan. Itu berarti sudah kalau kita mempunyai uang dan diboroskan atau membeli sesuatu yang tidak berguna, maka kita sudah melanggar sila kelima Pancasila. Yang kelima, tidak menggunakan hak milik yang merugikan kepentingan umum. Ini hampir sama saja 3, 4, 5 ini. Yang keenam, suka bekerja keras. Jadi bekerja keras itu tidak hanya yang orang tua yang bekerja, tetapi kalau untuk siswa bekerja keras itu berarti ya belajar giat. Ini kalau kalian suka bekerja keras dalam belajar, maka kalian sudah mengamalkan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang ketujuh, suka menghargai hasil karya orang lain. Walaupun apapun itu, hargailah. Karena juga butuh pengorbanan untuk menghasilkan sebuah karya. Kalian sendiri pun tentu kalau untuk membuat suatu hasil karya juga belum tentu bisa sebagus yang orang lain buat. Jadi kita harus suka menghargai hasil karya orang lain. Yang kedelapan, suka melakukan kegiatan dalam mewujudkan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah ini suka melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat, di sekolah, dan di mana tempatnya. Yang selanjutnya yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup di masa Islam. Ia adalah Raja Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah dengan kalender Saka. Ini biasanya yang ada di pedalaman atau untuk orang Hindu. Kalau kalender Hijriah ini di pesisir utara Pulau Jawa. Beliau juga sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan antara bangsawan pejabat dan rakyat kecil atau rakyat jelata. Selanjutnya Patimura. Ini mungkin sudah banyak yang melihat foto ini banyak kita jumpai atau kita temui di uang seribuan, yaitu Kabupaten Patimura. Bagaimana perjuangannya? Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada 8 Juni 1783, kurang lebih sudah ada hampir 300 tahun yang lalu. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin Patimura berhasil merebut benteng Dulstede di Saparua. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda dan diberi hukuman mati di tiang gantungan. Jadi ini kalau dilihat usianya hanya sekitar 34 tahun. Beliaunya dihukum mati di tiang gantungan karena melawan Belanda. Tetapi beliaunya berwasiat sebelum digantung ini, Patimura boleh mati tapi akan muncul 1000 Patimura lagi. Jadi kita yang hanya mengisi kemerdekaan ini hendaknya harus belajar dengan giat. Karena perjuangan para pahlawan dahulu itu yaitu mengorbankan jiwa raganya, bahkan beliaunya rela mati demi kemerdekaan negara Indonesia. Jadi ini usianya pada saat dihukum mati ini 34 tahun masihan, berarti tidak terlalu tua juga. Perilaku yang sesuai sila kelima Pancasila yaitu berperilaku adil kepada siapapun, berbagi makanan kepada teman lain dengan sama rata. Jadi kalau punya makanan dibagi rata sama teman. Ketua yang memberi tugas merata sesuai dengan kemampuan anggotanya. Ini guru memberi pujian kepada siswa yang rajin dan memberi nasihat kepada siswa yang salah. Jadi adil. Yang kelima, tidak pilih-pilih dalam berteman kepada siapapun, itu adalah teman. Jadi tidak boleh memilih, tidak boleh mengolok-olok. Itu kita berarti sudah menunjukkan perilaku yang sesuai sila kelima Pancasila.
Selanjutnya Kerajaan Demak di bawah pimpinan Sunan Ampel Wali Songo bersepakat mengangkat Raden Patah menjadi raja pertama Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Jadi kerajaan Islam yang pertama kali yang ada di Pulau Jawa ini adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Peninggalan sejarah Kerajaan Demak antara lain Masjid Agung Demak, Pintu Bledek, Soko Tatal dan Soko Guru, Beduk Kentongan, situs Kolam Wudu dan lain-lain. Ini Masjid Agung Demaknya, ini yang Pintu Bledek tadi seperti ini. Mungkin yang pernah ziarah Wali Songo sudah tahu. Terus ini Soko Gurunya atau Soko Tatal dan Soko Guru ini. Selanjutnya ini yang terakhir pahlawan Insinyur Soekarno. Ini sudah tidak asing. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Pada tanggal 9 Agustus 1945, ia ditunjuk sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, ia didampingi Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan. Oleh sebab itu, beliaunya mendapat gelar pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia karena yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, maka beliau berdua mendapat gelar pahlawan proklamator. Hubungan sikap kepahlawanan dengan nilai Pancasila yaitu sikap dan perilaku sila keempat. Yang pertama menghargai perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu wajar. Kita harus menghargai. Yang kedua tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi tidak memaksakan kehendak atau keinginan kita kepada orang lain. Yang ketiga mengembangkan sikap demokratis. Jadi tidak memaksakan kehendak ini juga termasuk demokratis. Yang keempat mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Jadi hasil keputusan bersama, hasil aturan bersama harus kita jalankan demi kepentingan bersama. Sikap dan perilaku yang sesuai sila kelima yaitu memajukan perbuatan luhur atau perbuatan yang baik. Yang kedua bersikap adil terhadap sesama manusia. Yang ketiga menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Yang keempat berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Dan yang kelima membiasakan hidup sederhana, hemat guna menciptakan keseimbangan kehidupan. Jadi harus hidup yang sederhana dan berhemat. Berhemat itu banyak, bisa berhemat uang, berhemat energi, dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan saya tentang tema 5 subtema 2. Semoga bisa dipahami. Untuk tugas-tugasnya nanti ada di soal-soal cerdas tangkas. Cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.